الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, dan radio-radio swasta lainnya, dan seluruh jamaah yang telah berhadir di tempat mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang untuk tujuan itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan penghambaan, untuk menghambakan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk penghambaan kita, segala bentuk amal ibadah kita, segala bentuk aktivitas ketaatan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima dan mendatangkan ridha daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan penuh pengorbanan, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini, malam Jumat, malam terbaik, yang mudah-mudahan perjumpaan kita ini betul-betul nantinya akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, sebagaimana kebiasaan kita di malam Jumat, kita sama-sama belajar tentang perkara agama kita lewat hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab fenomenal beliau, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang berisikan di dalamnya 42 hadis tentang pokok-pokok agama, tentang landasan utama dalam agama kita, yang mana setiap hadisnya betul-betul membahas atau betul-betul mewakili banyak daripada pembahasan daripada agama. Sebagaimana hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis ketiga daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu tentang arkanul Islam, tentang rukun, tentang tiang, tentang pondasi daripada agama kita ini, yaitu agama Islam. Hadis yang kita bahas kemarin masih ada perkara sedikit yang belum kita bahas, yaitu diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seorang muftinya sahabat, yaitu Abdullah, anak daripada seorang khalifah yang terkenal dengan gelarnya Al-Faruq, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma.
Qal, yang mana Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams, agama Islam ini dibangun di atas 5 pilar, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi utama. Kalau tidak ada ini, maka semua perkara yang dibangun di atasnya haba'an mansura, maka akan sia-sia. Orang nggak muslim tapi sholat, orang nggak muslim tapi sedekah zakat, orang nggak muslim tapi berpuasa, apakah amalan tersebut diterima? Nggak diterima. Karena memang syarat diterima amal oleh Allah diantaranya adalah muslim. Maka apapun kebaikan kalau dilakukan oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka amalan tersebut sia-sia. Oh Ustadz, tapi mereka banyak melakukan kebaikan, mereka bagi-bagi makanan, mereka buat panti asuhan, mereka buat sekolah gratis, apakah mereka enggak dapat ganjaran? Enggak. Bagaimana Allah memberikan ganjaran kepada orang tersebut sedangkan dia tidak mengakui Allah yang memberikan ganjaran, sedangkan dia tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan? Enggak mungkin. Tapi baiknya Allah disebutkan oleh para ulama, Allah pun kasih kepada mereka ganjaran, tapi bukan di akhirat, di dunia. Maka kalau kita dapati ada orang-orang yang tidak beriman misalnya, itu banyak mendapatkan kenikmatan, itu adalah salah satu sifat adilnya Allah memberikan ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, khususnya bagi mereka yang gak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirat ini gak Allah kasih. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Kita ketahui bahwasanya as-salatu imaduddin, salat ini adalah tiang daripada agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka hakikatnya dia telah merobohkan agama. Bainal mu'min wal kafir, kata baginda Rasulullah, ciri utama antara orang beriman dan orang tidak beriman yaitu apa? Pada perkara salat. Maka amal-amal ibadah yang lain kalau kita lihat itu biasanya kalau memang nggak sanggup, nggak mampu, maka gugur. Orang puasa tapi nggak kuat puasa, gugur kewajibannya puasa. Orang bayar zakat tapi nggak mampu bayar zakat, gugur kewajibannya bayar zakat. Kewajiban haji ketika dia tidak mampu menunaikan ibadah haji, gugur kewajibannya tersebut. Tapi perkara sholat enggak. Selama dia masih berakal, walaupun enggak bisa bangun, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Bahkan jamaah dirahmati Allah, kita sebagai orang tua, suksesnya orang tua itu kapan? Yaitu ketika dia sudah tiada, anaknya masih mau sujud, anaknya masih mau sholat, itu sukses orang tua. Walaupun kadang-kadang anaknya tersebut bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di atas dunia, tapi selama anak turunannya masih mau mendirikan sholat, nggak lupa dengan sholat, maka ini orang tua sukses. Tapi kalau anaknya udah nggak sholat lagi, anaknya nggak mau melaksanakan sholat, walaupun dunia seisinya dia miliki, ini orang nggak sukses. Kenapa? Kita sebagai orang beriman itu betul-betul mendapatkan banyak manfaat kalau anak turunan kita masih mau mendirikan sholat. Makanya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam nggak panjang-panjang, nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak.
Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan beliau juga berdoa, begitu juga anak turunan saya ya Allah. Apalagi di zaman sekarang jamaah dirahmati Allah, untuk bisa menjaga sholat berat. Makanya disebutkan wa innaha lakabirah, mendirikan sholat ini berat. Illa alal khasyi'in, kecuali mereka yang khusyuk, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di daerah kita masih mudah, walaupun masih banyak kita lihat ada orang-orang yang enggak mendirikan sholat, tapi di daerah kita masih lingkungannya masih betul-betul mendukung. Tapi kalau kita keluar sana, ketika kita safar keluar dari daerah kita, itu berat betul. Belum lagi keadaan macet, belum lagi lingkungan, belum lagi pekerjaan, belum lagi pekerjaan yang lain, rupanya berat untuk mendirikan sholat. Makanya di dinas syariat Islam Kota Banda Aceh dulu, Ustadz Ridwan itu punya solusi agar setiap orang itu teringat sholat, khususnya orang-orang yang nongkrong di kedai kopi. Nah, jadi ada gagasan sangat bagus, mudah-mudahan bisa diterapkan. Jadi ketika masuk waktu sholat itu ada suara, ada speaker yang mengingatkan, sebagaimana di bandara. Kalau di bandara pesawat mau terbang atau disuruh check in, ada peringatan, diberitahukan kepada penumpang atau diberitahukan kepada penumpang pesawat ini dan ini, diumumkan pesawat sudah tiba dan siap-siap untuk check in. Maka kalau di setiap warung-warung kopi itu ada di setel suara itu saja. Ketika masuk waktu sholat, diumumkan kepada pengunjung daripada kedai ini, atau dengan bahasa yang menarik lah, bahwasanya waktu zuhur telah tiba. Kami menyediakan tempat untuk sholat yang nyaman di belakang misalnya, atau di tempat itu. Setidaknya ketika diberikan pengetahuan atau pengumuman tersebut, kadang-kadang kita nggak sadar dengan pekerjaan kita nggak sadar dengan obrolan kita, tiba-tiba ada suara seperti itu, setidaknya kita teringat, sudah masuk waktu sholat zuhur. Nanti waktu masuk sholat asar juga diumumkan kepada pengunjung bahwasanya waktu sholat asar telah tiba. Bagi yang beragama Islam, sehendaknya untuk melaksanakan sholat itu dengan baik, dengan tuntunan yang baik, dengan tutur kata atau dengan redaksi yang baik. Itu tidak menyinggung, itu tidak membuat orang merasa nggak enak, cuman diumumkan saja. Tugas kita ngajak, memaksa, ini berat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mendirikan sholat. Maka usahakan jangan sampai ada keluarga kita yang nggak sholat. Kalau ibadah-ibadah lain ketika balik disuruh, tapi perkara sholat umur 7 tahun udah disuruh ajar, 10 tahun dibolehkan pukul dengan darban ghairu mubarrah, yaitu dengan pukulan yang tidak mencederai. Boleh dengan dikasih nasihat, boleh dengan dimarahin, atau boleh dengan pukulan tapi tidak membuat cedera atau cacat. Ini perkara sholat. Maka jemaah dirahmati Allah, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, selama masih berakal, masih sadar, sholat itu tetap wajib. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telentang, nggak bisa terlentang dengan isyarat mata pun nggak bisa kita kedap-kedipkan di dalam hati. Tetap wajib sholat. Dalam keadaan macet wajib sholat, dalam keadaan safar wajib sholat. Mau kita pergi naik gunung wajib sholat, mau kita di pantai wajib sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat dan kita termasuk orang yang wajib mengerjakan sholat, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian jemaah rahmati Allah,
wa itaiz zakah. Ini menunaikan zakat, bayar zakat. Ada loh orang-orang kalau sedekah rajin, kalau sedekah semangat, tapi ketika wajib zakat ngitung-ngitungnya berat. Ada sedekahnya Masya Allah rajin dia, rajin betul sedekah, tiap pagi sedekah, ketemu orang sedekah, tapi pas hitung zakat mal ini berat. Kalau ngitung-ngitungnya berat, ini penyakit. Maka bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Diajarkan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan melakukan amalan. Apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Yang paling disukai, yang paling cepat buat dekat sama Allah, yaitu perkara fardu dulu. Ini enggak betul, sedekahnya banyak, tapi ketika zakat, hitung-hitung zakat, lari-lari, takut mengeluarkan zakat. Padahal jemaah dirahmati Allah, cuma 2,5% saja. Dan itu pun kembali juga kepada kita. Enggak hilang harta yang kita keluarkan. Bahkan sebaik-baik harta yang paling besar pahalanya ketika kita keluarkan adalah perkara kewajiban. Kita keluarin zakat mungkin nominalnya 5 juta. Dengan sedekah yang tiap hari kalau kita kalkulasikan selama 1 tahun sampai 10 juta, 5 juta ini lebih afdal. 5 juta ini lebih afdal. Kenapa? Karena wajib. Maka amalan wajib nggak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah. Maka orang-orang dulu bagaimana tentang perkara zakat? Disebutkan ciri orang beriman dalam Al-Quran, walladzina lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang terhadap zakat. Apa yang terjadi pada mereka? Fa'il. Orang dulu ketika berniaga, jual beli, niatnya apa? Semoga saya termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bukan niatnya lain, ini bukan niatnya lari-lari daripada zakat. Mereka berniat ketika awal berdagang, mudah-mudahan saya termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ini niatnya orang dulu berdagang. Dua-dua dapat nikmat dunia berupa keuntungan, dapat pahala besar di akhirat gara-gara termasuk sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau tiba-tiba nggak dapat atau nggak termasuk orang yang mengeluarkan zakat karena memang tidak mencapai nisabnya, maka dia dapat pahala sempurna atas kebaikan daripada niatnya. Wa man hamma bihasanah, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang punya tekad kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia enggak mampu mengamalkannya karena uzur, karena memang alasan-alasan yang diakomodir oleh syariat, maka apa yang diberikan oleh Allah? Allah catat baginya kebaikan yang sempurna. Maka kita harus betul-betul niat, semoga saya termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Jangan kalau dalam perkara yang lain bangga-bangga, oh saya banyak harta, tapi ketika zakat nggak mau keluarin. Lebih lagi kalau mentalnya bukan mental orang mengeluarkan zakat, tapi mental orang terima zakat. Dia punya kekayaan, tapi ketika bagi zakat selalu daftar, saya kan orang fakir, saya kan termasuk penerima zakat. Itu setiap mau dibagi zakat mal, datang ke kepala dusun, masukin nama saya satu, saya kan termasuk penerima zakat. Padahal setiap hari berdoa, ya Ghani, ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, berikanlah saya kekayaan, berikan kekayaan, berikan kekayaan. Tapi mentalnya
pingin jadi penerima zakat, kapan kayanya? Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita mampu, kalau kita kuat, maka berusahalah untuk menjadi orang yang membayar zakat, bukan orang yang selalu mencari celah supaya bisa menjadi penerima zakat. Ini tentang membayar zakat. Maka walaupun sedekah oke, tapi bayar zakat ini kewajiban kalau memang cukup syarat dan ketentuannya. Kemudian wa hajjil bait, yaitu naik haji. Dalam hadis yang kedua itu disebutkan yang kelima, inistata'ta ilaihi sabila. Kalau kita memang punya kemampuan, punya istita'ah untuk berhaji, baik secara fisik ataupun secara finansial. Di dalam hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu tidak disebutkan inistata'ta ilaihi sabila. Jamaah dirahmati Allah, dalam mazhab kita bagaimana? Kewajiban haji tersebut bukan alal faur, bukan langsung wajib ditunaikan ketika kita punya wajib. Kalau enggak kita kerjakan berarti berdosa. Enggak, dia boleh selama kita punya kemampuan, kita punya niat untuk berhaji. Maka kalau di tahun ini kita enggak berhaji, kita niatnya di tahun depan, boleh. Berbeda dengan mazhab yang lain, diantaranya mazhab Hanafi. Kalau sudah wajib tahun ini ditunda, maka selama penundaannya tersebut dia berdosa. Tapi dalam mazhab kita tidak seperti itu, tidak wajib dengan segera. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita punya kemampuan untuk berhaji, berhajilah, jangan tunda-tunda. Kalau kita hitung harta nggak pernah cukup. Apa kata baginda Rasulullah? Lau anna libni adama wadiyani min zahab. Kalau anak Adam punya 2 lembah yang terbuat dari emas, apakah dia istirahat daripada bekerja? Apakah dia akan berhenti daripada mencari pundi-pundi harta? Enggak. Labtagha thalithan. Rasulullah bilang dia akan cari yang ketiga. Padahal kalau punya 1 lembah saja, untuk dia dan turunannya nggak selesai, nggak habis-habis. Tapi apakah istirahat? Nggak istirahat, jemaah rahmati Allah. Cari lagi yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab, kata baginda Rasulullah. Mulut kita ini, mulut manusia ini, itu nggak akan pernah kenyang, kecuali kalau sudah dimasukkan tanah ke dalam mulut. Kalau udah disumpal dengan tanah baru cukup. Kalau belum dimasukkan dengan tanah nggak cukup. Ibaratnya seperti ini. Coba saja tanya kepada anak-anak. Makanya disebutkan di dalam hadis lain, disebutkan bagaimana yakburu ibnu Adam, anak manusia ini semakin besar, wa yakburu ma'ahuthnani, maka makin besar baginya 2 hal. Semakin dewasa, semakin bertambah umur kita, maka pasti bertambah 2 hal, yaitu apa? Bertambah cinta dengan harta dan dunia. Yang kedua, takut untuk mati. Bertambah, coba tanya dengan anak kecil, anak SD lah misalnya, kira-kira menurut anak tersebut orang kaya itu punya duit berapa? Itu anak kecil bilang 100 juta. Dia nggak tahu 100 juta itu nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Dia bilang 100 juta itu udah besar betul. Naik tingkat SMP, naik tingkat SMA, coba tanya sama anak SMA, berapa duit kalau seseorang itu dikatakan orang kaya? Berapa dia jawab? 1 miliar Ustaz. Nggak tahu dia 1 miliar itu sikit. Makin gede orang lagi, makin besar lagi cintanya, makin besar pengetahuannya terhadap harta. Makanya disebutkan, jangan tunggu waktu kaya untuk bisa bersedekah, karena orang makin kaya makin pelit. Betul, makin kaya makin pelit. Ada orang di kampung nggak punya harta, hartanya cuma sepeda tok, 2 biji sepeda, nggak punya motor, nggak punya kendaraan lain, cuman sepeda tok 2 biji.
Itu kalau ada tetangganya datang, kawannya datang, bilang, "Pak, boleh pinjam sepeda sebentar?" Kita tanya, "Mau kemana?" "Mau pergi ke warung sebentar." Itu apa yang kita lakukan? Ambil aja. Kapan saya kembalikan? Nanti kalau udah selesai kembalikan. Itu nggak punya harta yang lain, rumah ngontrak semua kita pinjam, yang cuman ada harta sepeda. Tapi kalau kita punya Alphard 2 biji, datang tetangga bilang sama kita, datang kawan, "Pak, boleh pinjam Alphard 1 sebentar." Itu kira-kira kayak mana? Oh, berat. Ngapain? Mau sebentar ke warung. Oh, jangan Alphard, jangan Alphard, yang lain aja, Honda boleh. Itu orang punya Alphard 2 biji nggak mungkin punya 2 mobil. Itu banyak mobil yang dia punya dan banyak kendaraan lain yang dia punya. Tapi makin kaya kita, makin berat, makin berat. Dan di dalam hadis lain, ini hebatnya orang nggak nunggu kaya untuk berbuat baik, yaitu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW daripada sebuah hadis, ada orang yang punya 10 dinar, dia sedekah dengan 1 dinar. Ada orang yang punya 10 ukiyah. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas, ini 1 ukiyah 31 sekian gram emas, lebih banyak. Ini orang punya 10 ukiyah, dia keluarkan 1 ukiyah. Ada orang satunya lagi punya 100 ukiyah, dia keluarkan 10 ukiyah. Apa kata baginda Rasulullah? Fil ajri sawa. Mereka daripada ganjaran itu sama. Kenapa? Semuanya sama-sama 10%. Ada orang hartanya cuman 100.000 tok misalnya, dia betul-betul susah hidupnya, cuman punya duit 100.000, tabungan nggak punya, jangankan tabungan, kartu bank saja nggak punya tabungan di bank, cuman 100.000 tok dia punya. Itu kalau ngasih ke orang 1.000 mudah, 1%. Tapi kalau orang punya 1 M, ngasih 10 juta ke orang lain nggak kepikiran, itu berat. Dia punya 1 M, berani nggak kasih tanpa ada beban, kasih 10 juta ke orang lain? Berat. Maka jemaah dirahmati Allah, belum tentu orang yang punya banyak harta itu bisa dapat pahala lebih banyak daripada orang yang sedikit harta, kalau dua-duanya sama-sama bersedekah atau berbuat baik dengan hartanya. Maka nggak perlu tunggu kaya dulu, kita harus betul-betul semampu kita. Maka di dalam rukun Islam ini, di antara rukunnya naik haji. Maka naik haji harus punya niat dulu, harus punya niat. Nggak boleh nggak ada niat, harus punya niat. Walaupun kata para ulama, nggak mesti kita itu betul-betul mengkhususkan untuk naik haji, nggak mesti. Selama ada kemampuan, misalnya kita untuk hidup, oh ini ada kelebihan, kita tabung, silahkan tabung. Ada kelebihan, tabung. Rupanya bisa naik haji, maka gunakan untuk naik haji. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut dengan lipatan yang besar, dengan lipatan yang banyak. Maka di antara memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu dengan berbuat baik daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Kita kan lomba-lomba. Sekarang kenapa banyak betul pinjaman online? Karena tahu kalau kita kasih pinjam, dapat baliknya lebih besar. Nggak ada orang, nggak ada yang lebih hebat daripada Allah dalam menggandakan harta. Kita kalau ada orang pintar kelola harta, semua pingin investasi kepada dia.
Oh, dia pinter kali itu mengelola harta. Kita pingin investasi, ada buka saham nggak? Ada buka ini nggak? Saya mau ikut nimbrung, saya mau ikut. Bahkan jangankan orang pintar, ada orang yang tipu-tipu orang dengan menggandakan duit saja, banyak betul yang daftar. Siapa yang lebih hebat daripada Allah untuk menggandakan harta? Nggak ada. Maka kenapa kita berat untuk kita keluarkan kepada Allah? Allah nggak butuh, ya Allah nggak butuh. Kita keluarkan itu untuk kita sendiri. Haji untuk siapa? Untuk kita. Tapi Allah mau kasih ganjaran yang lebih. Maka jemaah dirahmati Allah, ini jangan sampai harta yang kita punya itu betul-betul melilit kita. Seharusnya membuat kita tenang, tapi malah dengan banyak harta buat kita susah. Makanya disebutkan makin besar anak Adam, makin besar yang namanya kecintaannya terhadap dunia. Kalau udah besar hubungannya dengan dunia, maka untuk mati berat. Jangankan untuk mati, di dunia saja makin banyak aset kita, makin banyak harta kita, makin berat untuk kita tinggalin. Di rumah nggak ada apa-apa, emas nggak ada, duit nggak ada, kita keluar rumah nggak kunci pintu, tenang pikiran. Siapa yang mau masuk? Tapi ketika di rumah ada emas, di rumah ada duit, di rumah ada sertifikat ini, sertifikat itu, keluar rumah was-was, kepikiran. Itu baru di dunia, apalagi dengan meninggal. Berat mati, kenapa? Udah banyak sertifikat tanah. Berat mati, kenapa? Udah banyak buku mobil. Berat mati, kenapa? Udah banyak tabungan-tabungan. Maka berat. Maka bagaimana jemaah rahmati Allah, hati-hati dengan harta yang kita punya, jangan sampai melalaikan kita daripada mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian, keturunan-keturunan kalian, ataupun harta-harta kalian membuat kalian lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa di bulan Ramadan itu kita harus tahu ketentuan-ketentuannya. 5 rukun Islam ini itu betul-betul dibahas sangat detail oleh para ulama dalam kitab fikih. Dan perkara kewajiban ataupun fardu ain, nggak ada alasan nanti di hadapan Allah kita bilang, ya Allah saya nggak tahu. Nggak ada alasan. Perkara fardu ain yang Allah wajibkan atas setiap individu daripada orang beriman, ketika dia nggak melakukannya atau melakukannya nggak sesuai dengan ketentuannya, ketika ditanya nanti di persidangan hari kiamat, kenapa? Ya Allah, saya nggak tahu, nggak ada alasan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka semua kewajiban yang tidak akan pernah sempurna kecuali dengan sebuah wasilah, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Salat wajib, kita nggak tahu cara salat kecuali dengan belajar, maka belajar tentang perkara salat wajib. Kita wajib puasa, tapi nggak tahu cara berpuasa yang baik sesuai dengan ketentuan kecuali dengan belajar, maka belajar tentang puasa wajib. Maka segala kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap individu daripada kita, kalau kita nggak tahu cara mengerjakan kewajiban tersebut kecuali dengan belajar, maka belajar perkara kewajiban itu hukumnya wajib. Kayak berwudu. Kalau kita berwudu pingin sholat, syarat untuk sholat adalah suci. Kita berwudu, maka hukumnya wajib berwudu. Nggak boleh nggak berwudu. Tapi kalau kita mau tidur, oh disunahkan berwudu misalnya, maka hukum berwudu untuk tidur bukan wajib. Maka wasilah
tersebut tergantung dengan tujuan tadi. Maka jemaah dirahmati Allah, perkara rukun Islam ini wajib dipelajari, nggak ada alasan. Harus punya waktu untuk belajar. Apalagi kalau kita safar misalnya, saya mau pergi nih, ini kayak mana cara sholat ya? Nggak tahu kita, maka nggak bebas kita daripada hukum tersebut kecuali belajar bagaimana cara sholat ketika safar. Maka jemaah dirahmati Allah, ini puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan? Itu tiap tahun kita puasa. Jangan sampai kualitas puasa kita setelah puluhan tahun kita berpuasa sama seperti kualitas puasa ketika lagi belajar puasa dulu waktu TPA. Kita nggak tahu apa yang membatalkan puasa, kita nggak tahu siapa yang diringankan atau dibolehkan untuk tidak berpuasa, apa saja ketentuan bagi mereka yang boleh untuk tidak berpuasa, apakah harus membayar puasanya atau cuman bayar fidyah saja. Ini bagaimana? Maka kita harus belajar. Ini tentang rukun Islam jemaah dirahmati Allah, perkara farduin jemaah dirahmati Allah, maka wajib belajar. Tapi karena kita kajiannya kajian hadis, ini secara umum, lebih spesifiknya bisa diikuti daripada pengajian-pengajian fikih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan banyak kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا Terima kasih Gibraltar. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.